Jadi kita baru saja melalui 3 hari yang mana Nabi menganjurkan kita untuk saum sunnah. Itu hari Asyura. Sekalipun mungkin ada yang beda, mungkin baru tanggal 10 hari ini, ada yang hari ini sudah tanggal 11, sama aja lah, kita bersyukur masih diberi kesempatan beramal. Semoga kita mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Nabi. Itu siyamu yami Asyura ahtasibu 'ala Allah yukafiru sanatan. Puasa hari Asyura, kata Nabi, aku berharap bisa menjadi penghapus dosa 1 tahun sebelum. Masalah nih, kayaknya tidak banyak nih puasa yang memiliki kemuliaan seperti itu. Itu sehari bisa menghapus dosa 1 tahun. Dari situ semoga amal ibadah yang sudah kita tunaikan di hari-hari ini, kita sudah menambah sedekah kita, termasuk sholat sunat kita, termasuk juga puasa kita, semoga diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita juga ikut merasakan duka cita yang mendalam atas sedonya salah satu saudara jemaah kita, Pak Purwito. Dan kalau saya dengar cerita dari sini, ada hal yang menarik. Baik, kaum muslimin harus sudah mengapa. Masih dalam suasana pergantian tahun 1440-nya mencoba kasih ini. Kenapa sih kalender Islam kok disebut kalender Hijriah? Mungkin sedikit beda ya dengan kalender yang akrab kita pakai dalam keseharian, namanya kalender Miladiyah atau kalender Masehi. Jadi perbedaannya di sisi mana? Nah, kemudian nanti kenapa Hijriah ini yang dipakai? Baik, inilah yang akan kita kaji di kesempatan hari ini, menjadi tambahan wawasan bagi kita, nanti harapannya memunculkan kesukaan kita kepada kita sendiri terhijriahkan. Semoga kita lebih akrab, lebih bisa, kemudian dekat lah, sehingga kemudian kita juga kenal tanggalan-tanggalan ini. Baik, kaum muslimin, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang yang sekolah dalam Islam. Kita coba telusuri ke belakang dulu. Jadi sampai diutusnya Nabi SAW, bangsa Arab itu tidak memiliki kalender perhitungan tahun. Kalau tanggal bulan sudah ada, mereka sudah punya perhitungan. Bulannya juga sudah mereka memiliki bulan-bulan dalam 1 tahun. Tapi perhitungan tahun mereka belum memilikinya, bahkan sampai diutusnya Nabi. Bahkan nanti sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab. Terus bagaimana orang-orang Arab atau bangsa Arab dahulu itu mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi? Mereka atau tahun hanya diingat dari peristiwa besar yang terjadi aja. Makanya kalau mungkin waktu itu ditanya, kapan sih kelahirannya Nabi Muhammad SAW? Mereka tidak bisa jawab, Pak. Tahun sekian nggak bisa jawab. Mereka hanya bisa menjawab, pokoknya Nabi lahirnya di tahun gajah. Loh, kenapa? Dikenalnya kok tahun gajah? Ya karena di tahun pas kelahiran beliau, ya, Nabi itu dilahirkan, terjadilah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Abraha dengan pasukan bergajah. Ya sudah, diingatnya dari itu aja. Kapan kelahirannya? Tahun gajah. Ya tahun biru, orang ngerti. Ya, baru nanti di belakangan kemudian para ahli sejarah kemudian memperhitungkan, berarti kelahiran beliau sekitar tahun 571 Masehi. Itu setelahnya, tapi bagi bangsa Arab sendiri nggak tahu tahun berapanya, nggak tahu. Sampai ketika zaman beliau sudah memiliki kekuasaan cukup kuat, Pak, ya. Ini juga belum punya hitungan tahun, Pak. Sehingga kalau ada peristiwa ya hanya disebut peristiwa besar yang terjadi pada waktu itu. Misalnya nih, ada tahun Zilzal, yaitu tahun di mana umat Islam itu sedang mengalami fase. Setelah terjadi perang Khandaq, ya, di mana kota Madinah itu dibuatkan parit, sehingga kemudian sempat dikepung oleh kalangan Quraisy bekerja sama dengan orang Yahudi dan seterusnya, sehingga kemudian terjadilah krisis ekonomi. Nah, tahun berapa itu? Pokoknya tahun Zilzal, tahun ketika terjadi goncangan ekonomi. Juga ada dikenal tahun Tamhis.
Tahun berapa? Tahun tanah, orang ngerti. Pokoknya tahun di mana pada waktu itu umat Islam kalah dalam perang Uhud. Hingga kemudian Allah menurunkan surat Al-Imran 141 yaitu sebagai bentuk pengampunan karena kekalahan perang Uhud itu ya karena kesalahan sahabat yang balelo terhadap perintah Nabi. Nah, ini diantaranya ya. Jadi bangsa Arab itu belum memiliki perhitungan tahun sampai utusan Nabi sampai zaman. Nah, mulai muncul problem itu ketika kekuasaan umat Islam itu semakin luas. Itu di zaman Umar bin Khattab menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Waktu itu kekuasaan beliau sudah sampai wilayah Irak. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari yang pada waktu itu dipilih menjadi gubernur Basrah. Basrah itu kalau sekarang letaknya di Teluk Persia dan itu masuk dalam negara Irak. Berarti jaraknya dengan Madinah itu hampir 400 km ya. Kalau pada waktu itu ya butuh perjalanan mungkin 2 pekan perjalanan. Nah, Abu Musa al-Asy'ari itu mendapati surat dari Umar. Ada tanggalnya, ada bulannya, tapi tidak ada tahunnya. Sehingga ketika sampai ke sana dan ternyata bulannya sudah lewat, Abu Musa itu jadi kebingungan. Ini sebenarnya perintah untuk kapan? Nah, problem inilah yang kemudian menjadikan inisiatif Umar bahwa umat Islam harus memiliki kalender perhitungan. Sehingga kemudian beliau mencoba bermusyawarah dengan para sahabat, kira-kira titik nol perhitungan kalender Islam itu mau dari mana? Ada yang usul, pokoknya kelahiran Nabi aja. Itu menjadi titik nolnya kalender Islam. Berarti kalau kelahiran Nabi itu adalah tahun 571 Masehi menjadi titik nolnya kalender Islam. Cuma pada waktu itu Umar, kayaknya pas ini nanti kita jadi mirip-mirip dengan orang Nasrani. Karena orang Nasrani juga hitungan tahunnya berdasarkan kelahiran Nabi. Itu tahun Masehi. Makanya disebut tahun Miladiyah. Milad itu apa? Kelahiran. Miladnya siapa? Kelahirannya Nabi Isa. Berarti kalau Nabi Isa itu sebenarnya kelahirannya kapan sih? Ya 2024 tahun yang lalu. Karena titik nolnya tahun Masehi itu adalah kelahiran Nabi Isa. Ya, Umar nggak suka kalau kemudian umat Islam mirip-mirip dengan orang Nasrani, yaitu permulaan tanggalnya diawali dari kelahiran Nabi. Maka kemudian ada yang usul, ya sudah kalau begitu titik nolnya kalender Islam itu saat beliau diutus jadi Nabi, mendapatkan wahyu yang pertama. Berarti tahun berapa? 571 plus 40 karena diutus jadi Nabi itu usia 40. 571 tambah 40 berarti tahun 611. Itu titik nolnya kalender Islam. Tapi Umar nggak serg juga. Kayaknya belum pas juga nih, belum serg. Ternyata justru Umar memilih momentum hijrah atau peristiwa hijrah menjadi titik nolnya kalender Islam. Berarti tahun 611 beliau diutus jadi Nabi plus 13. Berarti sekitar tahun 624. Itu titik nolnya kalender Islam. Karena peristiwa hijrah yang dijadikan patokan awal, makanya kalender ini disebut kalender Hijriyah. Katanya, sama nggak sifat kalender Masehi dengan kalender Hijriyah? Sama atau tidak? Perbedaannya di mana? Ya, jadi kalau kalender Masehi patokannya itu adalah pergerakan matahari, makanya disebut kalender Samsiah. Sehingga satu tahunnya ada 364 atau 365 hari. Tapi kalau kalender Hijriah patokannya adalah peredaran bulan, makanya disebut kalender Komariah. Satu tahunnya ada 355 atau 354 hari. Beda berapa? 9 atau 10 hari. Makanya semakin hari loh, dia kok badannya semakin cepat ya. Ini Juli, Juni gitu dan seterusnya. Bisa, kenapa? Karena ada selisih hari antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Bedanya di situ. Nah, cuma lah ya kayaknya kita petik hikmah. Kenapa sih Umar kok justru memilih peristiwa hijrah itu sebagai momentum awal perhitungan kalender Islam? Mengapa hijrah? Ada apa gitu kan? Seberapa urgent nih peristiwa hijrah ini? Nah, kayaknya malam hari ini yuk kita susuri kembali nilai hijrah di umat Islam ya dalam tinjauan sejarahnya ini seperti apa. Sehingga kok Umar kok kayaknya memilih hijrah sebagai titik nolnya itu kalender Islam itu apa? Adakah sesuatu yang besar dari itu? Baik, kaum muslimin hari ini juga kita
dari sejarah hijrah. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas apakah syariat hijrah itu masih relevan diaplikasikan di zaman kita ini. Nanti insya Allah kita bahas. Ya. Baik, kita akan bicarakan sejarah dan nilai hijrah. Begini, kaum muslimin. Kalau boleh kita bagi, periodisasi dakwah Nabi SAW itu dibagi menjadi dua fase. Satu, fase Mekah. Itu fase dakwah Nabi ketika berada di kota Mekah. Diperkirakan ini antara tahun 611 Masehi sampai tahun 624 Masehi. Angka 611 dari mana? Nabi lahir tahun 571. Diutus jadi Nabi, usia berapa? 40. Berarti 671 tambah 40. Sampai kapan fase Mekah ini? Sampai beliau hijrah ke Madinah. Hijrahnya kapan? Sekitar 13 tahun setelah kenabian. Berarti sekitar 624 Masehi. Inilah fase Mekah. Ya, setelah itu ada fase Madinah, yaitu fase setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, ini ternyata ada perbedaan karakter yang sangat mendasar ya antara kondisi dakwah Nabi di Mekah dengan kondisi dakwah Nabi. Ini diperkirakan antara tahun 644 sampai 634 Masehi, yaitu wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti ayat-ayat yang turun ketika Nabi masih di Mekah pun punya karakter sendiri. Ayat-ayat makiyah cenderung berbicara tentang akidah, tentang iman, tentang akhlak dan seterusnya. Tapi kalau ayat madaniyah beda. Ini biasanya kebanyakan berbicara tentang hukum, gitu kan? Tentang bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji, bagaimana kemudian bagi waris, fikih ini, fikih itu dan seterusnya. Ini biasanya ayat-ayat madaniyah. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, ya kita coba tengok masing-masing fase supaya nanti kita tahu seberapa urgent sih peristiwa hijrah itu bagaimana. Kaum muslimin rahimakumullah. Fase Mekah, yaitu saat Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai beliau hijrah. Kalau boleh kita simpulkan, ini adalah fase kesabaran dan tarbiyah. Kenapa? Karena di masa ini ya sebenarnya penuh dengan ujian yang bertubi. Tapi itu menggembleng karakter sahabat sehingga menjadi sosok yang sangat tangguh ya dari sisi keimanan, kesabaran, kesungguhan di dalam mereka berjuang berjihad. Dimulai dari saat Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka beliau kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dalam kurun waktu 3 tahun. Dakwah sembunyi-sembunyi. Kalau boleh kita renungi, petik hikmah, kenapa beliau kok dakwah sembunyi-sembunyi? Kira-kira kenapa? Halo, coba kita susuri. Karena jangan dikira bahwa dakwah sembunyi-sembunyi itu berarti kesesatan. Belum tentu. Ini dakwah sembunyi-sembunyi kebenaran bisa jadi. Kenapa? Kalau beliau langsung dakwah terang-terangan, kayaknya akan terjadi konfrontasi. Karena dakwah atau isi dakwah Nabi itu bertentangan betul dengan pemikiran, alam pikiran masyarakat Quraisy pada waktu itu. Mereka orang Quraisy pada waktu itu mengenal banyak Tuhan. Sementara yang didakwahkan Nabi itu apa? Tauhid, mengajak kepada peribadatan satu Tuhan. Sementara beliau pengikutnya baru hanya segelintir orang. Kalau kemudian langsung mendakwahkan seperti itu, sehingga kemudian terjadi benturan betul, kayaknya bisa jadi Nabi dikalahkan di dalam dakwah. Ini strategi, sehingga 3 tahun beliau dakwah sembunyi-sembunyi. Ada orang yang kemudian bisa diajak mikir, mungkin kemudian disampaikan, ini loh, yang benar ini Tuhan kayaknya satu, begini dan seterusnya. Nanti kemudian lebih tertarik lagi masuk Islam, nanti kemudian supaya lebih tahu tentang Islam, disuruh datang ke rumahnya Al-Arqam bin Al-Arqam, dijelaskan konsep Islam seperti apa. Sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya di tahun keempat kenabian, beliau mulai dakwah secara terang-terangan. Ditandai dengan diturunkannya surat Mudassir. Allah itu menyeru, ya ayyuhal mudassir fa'angdir. Wahai orang yang berselimut, bangun, beri peringatan. Ini sinyal bahwa Nabi disuruh dakwah secara terang-terangan. Yang pada waktu itu juga sudah mulai nih bertambah kekuatan umat Islam dengan masuknya Umar ya. Karena Umar itu termasuk key personnya Mekah ya pada waktu itu, sehingga Nabi itu sempat berdoa kan di awal-awal Islam, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dari 2 Umar. Pada waktu itu di Mekah ya ada 2 Umar yang sama-sama tokoh, Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab itu, dilembutkan hatinya sehingga terkena atau tersentuh hidayah Islam dan masuk Islam. Sementara Umar bin Hisham sampai matinya ya dari musuh Nabi. Siapa Umar bin Hisham?
Orang yang kita kenal dengan nama Abu Jahal. Itu Umar bin Hisham. Ya. Nah, akhirnya setelah Umar masuk Islam itu Umar itu sempat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita berada di atas kebenaran? Apakah mereka orang Quraisy itu berada di atas kebatilan? Apakah kalau kita itu memperjuangkan kebenaran yang mati kita masuk surga, sementara ketika mereka itu mati mereka masuk neraka? Dijawab oleh Nabi, iya. Kalau begitu, kenapa kita takut ya Rasulullah? Kita di atas kebenaran. Andai kita mati, kita matinya masuk surga. Ayo dakwah terang-terang. Karakter Umar kan gitu, Pak. Bukan karakter yang kelatat, lelet, benda, berdek, lelar, itu enggak. Begitu tahu di atas kebenaran, ayo kita dakwah. Esokan harinya, beliau serta Umar dan seterusnya Abu Bakar menyeru di depan pintu Ka'bah yang pada waktu itu Ka'bah masih berdiri 300 berhala yang diibadati oleh bangsa. Hai orang Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah. Niscaya kalian akan berjaya. Apa yang terjadi? Wah, langsung disambut oleh orang-orang di kota Mekah. Bukan disambut dengan ketujuan. Diantemi Abu Bakar, Umar dan seterusnya sampai ke neraka. Seperti itulah dakwah secara terang-terangan ada konsekuensinya. Mulailah muncul tekanan dari kita. Dan sering kami sampaikan, kalau kita jadi orang soleh tok gitu kan, nggak ucek-ucek urusan wong liya dan seterusnya, itu zona aman. Yang sering kami sampaikan, jenengan kok gados wong soleh, setiap hari sholat jamaah 5 waktu saben dalu niku tahajud, itu kan saben dinten pun mau Quran one day one juz, umroh ben taun, kaji bola-bali koyone kabeh tanggane ngajungi supaya wong soleh kalau main. Tapi begitu jenengan kok ternyata kepengen memperbaiki kondisi lingkungannya, yang di situ ada kemungkaran, jenengan berusaha mencegahnya, di situ ada kesyirikan berusaha untuk menghentikannya, ada kekufuran berusaha untuk mencegahnya dan seterusnya. Kayaknya persepsi publik berubah. Yang tadinya diacungi jempol, jadi ini rese. Disebut apa? Nabi juga sama, diejek, dihina, diolok-olok. Begitu beliau dakwah terang-terangan. Yang dijuluki tukang syair, yang dijuluki tukang sihir, bahkan disebut majnun, gitu kan? Apa? Gila. Tukang sihir gila, tukang syair gila. Bahkan kemudian mereka mencoba nih menghembuskan keraguan akan esensi dakwah dari Nabi SAW dengan berbagai macam cara. Bahkan mereka kemudian membuat tandingan-tandingan daripada Al-Quran. Harapannya untuk menyamai bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bisa juga tuh disampaikan oleh orang selain beliau. Berbagai upaya ternyata beliau tidak terus. Akhirnya mereka ngajak negosiasi. Ya, supaya adalah titik temu antara Islam. Mereka kemudian nawar, Muhammad, ini aja lah. Kami siap kok beribadah kepada Tuhan Anda. Tapi dengan syarat Anda pun beribadah kepada Tuhan kami. Digantianlah, setahun kami nyembah beribadah kepada Tuhan Anda. Nanti 1 tahun Anda lah yang kemudian beribadah kepada Tuhan. Bagus nggak? Bagus nggak? Kayaknya bagus Pak. Kalau hari ini juga sedang dikembangkan seperti itulah. Kalau bisa Islam itu Islam yang inklusif. Sehingga kemudian kabeh agama dia apa? Benar, apik dan seterusnya. Tunggu yang tunggu barang Islam, Hindu, Kristen, Buddha dan seterusnya. Dulu sudah ditawarkan oleh orang Quraisy terhadap Nabi seperti itu. Sehingga Allah perintahkan Nabi turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada orang kafir, wahai orang-orang kafir. Dan seterusnya sampai ayat terakhirnya gimana? Lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya nggak bisa, tawaran seperti itu nggak bisa. Akhirnya kembali jadi tekanan. Mereka ngajak negosiasi lagi. Ya sudah, kalau tadi nggak mau, gimana? Sebenarnya apa sih yang Anda cari wahai Muhammad? Kalau Anda kepengen jadi pemimpin, penguasa, jadi raja, jadi pemimpin bagi kami, siap kok. Kami itu mengakui Anda menjadi pemimpin, tapi jangan syarat, jangan olok-olok sesembahan kami, jangan olok-olok cara peribadatan kami. Kami anggap Anda itu menjadi raja pemimpin. Atau kalau Anda memang kepengen jadi orang yang paling kaya, kami akan bersepakat seluruh kabilah yang ada di Mekah ini akan mengumpulkan hartanya, kami serahkan kepada Anda adalah menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika yang kau cari sebenarnya itu. Nabi gimana? Bahkan seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan diletakkan di tangan kiriku, kalimat tangan fisik terhadap beliau dan para sahabat semakin
Bilal bin Rabah, kemudian konangan dia masuk Islam oleh majikan, diseret oleh majikannya, dilempari batu, dimainan anak-anak. Belum juga membuat dia keluar dari Islam, diseret padang pasir yang tengah membara. Badannya ditindih dengan batu besar, sehingga kemudian dipaksa untuk keluar dari Islam. Itu Bilal. Di momen itu pula sampai keluarga Yasir itu disiksa dengan siksaan yang sangat. Syuhada pertama dalam Islam itu ibunya Ammar bin Yasir. Disebut-sebut yaitu ditombak dari selangkangannya sampai tembus ke temboknya. Itu Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir. Bapaknya tangan kanan ditali diikat ke kuda, tangan kiri ditali diikat kuda, kemudian kudanya dilecet ke kanan dan kiri sehingga membuat bapaknya terbelah. Ammar bin Yasir disetrika punggungnya dengan besi yang tengah merah sampai kemudian besinya menjadi dingin gara-gara jahitan yang keluar dari tubuhnya Ammar bin Yasir. Ini tekanan-tekanan yang dialami oleh sahabat. Sehingga di titik ini Nabi perintahkan sahabat untuk hijrah. Hijrah pertamanya kemana? Habasyah. Ini terjadi di tahun keempat kenabian. 12 orang sahabat hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dipimpin oleh Utsman bin Affan. Yuk kita tengok Habasyah itu ada di mana? Kalau kita tengok di peta. Ini kerajaan Saudi Arabia ya. Ini warna kuning. Ada Oman, Uni Emirat Arab, Irak-Iran ya ada di sini. Ini Persia, ini Laut Merah, ini wilayah Mesir, Sudan, Eritrea, dan Turki. Apakah ada di sini? Awal dakwah Nabi di sini. Kemudian para sahabat hijrah ke sini. Sekarang Jeddah ada pelabuhan, mungkin dulu juga sama ya, pelabuhan untuk hijrah di sini dan dengan barat. Ternyata dulu untuk menyelamatkan nyawa, pindah. Tidak cuma bergeser mungkin ke kota yang lain. Jadi caranya itu belum. Mungkin pertanyaannya kenapa kok dipilih Habasyah? Karena Habasyah pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang adil. Dia seorang Nasrani tapi masih Hanif. Namanya As-Somah An-Najasi. Nasrani. Ya. Cuma memang masih Hanif lah, masih bagus. Sehingga kemudian ketika Utsman dan 12 sahabat itu sampai ke sana, bahkan kemudian dijelaskan siapa sih orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, dijelaskan karakternya seperti ini, yang dibawa apa dan seterusnya, sampai dibacakan oleh Utsman itu surat Ali Imran ya, kisah tentang Maryam, Isa bin Maryam dan seterusnya, membuat air mata An-Najasi itu kemudian tidak terbentuk menetes air mata bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu. Makanya disebut-sebut As-Somah An-Najasi itu adalah sahabat yang tidak pernah melihat Nabi. Padahal definisi sahabat itu siapa? Orang yang melihat Nabi dan beriman, itu namanya sahabat. Ketemu Nabi dan beriman. Tapi ini As-Somah An-Najasi beda. Tidak pernah ketemu Nabi, tapi beriman. Sehingga disebut sahabat. Buktinya apa? Kok As-Somah An-Najasi itu masuk Islam? Saat wafatnya An-Najasi, ternyata Nabi memerintahkan sahabat itu untuk sholat. Itu kan menunjukkan bahwa An-Najasi itu adalah sholat. Jadi endingnya itu nanti masuk Islam. Sehingga beberapa bulan ya, keberadaan Utsman dan juga 12 sahabat di sana itu kemudian dilindungi, dimuliakan oleh An-Najasi. Bahkan sampai ada orang Quraisy yang menyusul untuk mengusir, meminta An-Najasi untuk mengusir Utsman dan 12 sahabat pun An-Najasi tetap melindungi dan memuliakan. Sampai akhirnya beberapa bulan di Habasyah, Utsman itu mendengar kabar bahwa beberapa tokoh Quraisy itu masuk Islam yang ada di Mekah. Sehingga rasanya itu kabar gembira, membuat Utsman kemudian mengambil keputusan, yuk kalau begitu kita balik ke Mekah. Karena tokoh-tokoh Mekah sudah masuk Islam. Begitu sampai di Mekah, ternyata kabar masuk Islamnya beberapa tokoh Quraisy adalah hoax saja, tidak benar. Sehingga mereka pulang ke Mekah, tekanan semakin kuat. Sehingga kemudian mereka kembali disiksa. Sehingga akhirnya di bulan Syawal tahun yang sama, yaitu tahun keempat kenabian, kembali berhijrah sahabat Nabi. Jumlahnya tidak cuma 12, bahkan 83 sahabat kembali hijrah ke Habasyah. Ini hijrah yang kedua. Tahun keempat Nabi. Apakah setelah itu kondisi dakwah Nabi itu semakin enak, semakin nyaman? Enggak. Bahkan beliau mengalami tahun-tahun yang penuh kesedihan. Tahun ke-7 kenabian, beliau dan para sahabat bahkan kemudian diambargo, diboikot. Tidak boleh ada orang-orang Arab yang melakukan transaksi, entah itu jual beli, utang piutang, infak, sedekah, hibah kepada umat Islam, nggak boleh. Dan ini berlangsung selama hampir 10 tahun. 3 tahun, dari tahun ke-7 sampai tahun 10 kenabian. Dan sering kami sampaikan, kalau di Banjarnegara diboikot mungkin masih aman, gitu kan?
Karena kayaknya yuk boleh busil masih ada busil, boleh tela ya kayaknya betul tela masih ada, godong tela ya kayaknya masih limpah gitu kan. Tapi coba di tanah Arab yang tanahnya gersang, bahkan mungkin terisolir dari peradaban dunia secara umum, diboikot. Sudah mereka kehabisan bahan. Sampai para sahabat itu sampai ketika itu ada yang bersumpah, ya Allah, kami untuk bertahan hidup itu kami harus makan daun kurma. Makan daun kurma. Saya bayangkan daun kurma. Kados napa? Kados belara. Nah kalau kita kan, wah jangan itu harus bertahan sampai godong bayam, godong tela, godong kakok. Kasih malah jenenge pecel malah enak lah itu kan. Kalau di tempat kan kita kan masih gitu, masih bisa berhubung godong tela dan seterusnya. Kenapa? Tumbuh. Di sana seperti itu, bertahan dengan makan daun kurma. Sampai akhirnya 3 tahun setelah itu boikot dicabut. 6 bulan setelah pemboikotan dicabut, tepatnya di bulan Rajab tahun 10 kenabian, teman beliau Abu Talib usia 80 tahun. Sosok yang selama ini senantiasa menolong, membela, melindungi Nabi, karena beliau itu adalah sesepuhnya Quraisy ya, sehingga orang Quraisy itu nggak berani berbuat macam-macam ya karena keberadaan Abu Talib kepada Nabi itu nggak berani macam-macam. Nah dengan meninggalnya Abu Talib ini pukulan berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Plus ditambah Abu Talib wafat dalam keadaan tetap dalam agama jahiliyahnya. Makanya ini menjadi kesedihan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya paman beliau Abu Talib, 2 bulan kemudian disusul wafatnya Ibunda Khadijah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok wanita yang selama ini menguatkan Nabi bertahan dari gangguan-gangguan orang Quraisy, gitu kan? Beliau yang mendampingi Nabi dalam keadaan suka, duka, senang, sedih. Beliaulah orang yang beriman di saat orang-orang pada ingkar dan seterusnya. Beliau juga yang dulunya seorang saudagar kaya sampai kemudian habis hartanya demi membela Nabi. Ini pukulan kedua yang membuat Nabi itu rasanya berat banget tahun-tahun ke-10 sampai akhirnya beliau mencoba mengalihkan titik dakwah ke kota Taif. Kota Taif itu sekitar 90 km dari Mekah, arahnya sebelah tenggara kota Mekah. Suasananya menarik ya, karena memang Taif ini kalau tengok ketinggian itu 1.700 meter di atas permukaan laut. Kalau kita di Banjar seperti daerah Karangkobar, Batu, sehingga suasananya sejuk, hijau, banyak air, sumber air dan seterusnya. Beda dengan Mekah yang betul-betul gersang. Nah, kenapa beliau memilih titik dakwahnya itu Taif? Salah satu hikmahnya itu apa? Karena bagi orang Mekah, Taif itu saingan. Mekah memiliki sesembahan namanya Hubal, sedangkan Taif memiliki sesembahan Tuhannya namanya Lat. Dan bagi orang Mekah, Lata itu dianggap saingannya Hubal. Sehingga ada konflik nih, secara spiritual ada konflik antara penduduk Mekah dengan penduduk Taif. Nah, beliau memanfaatkan karena ada konflik dengan beliau mengalihkan titik dakwah di sini dimusuhi, harapannya karena di Mekah dimusuhi, harapannya kalau beralih ke Taif gimana? Dapat sambutan. Manajemen konfliknya kan seperti itu. Akhirnya beliau melakukan perjalanan 90 km. Nah, sering kami sampaikan kalau ke timur ya kalau kita Banjar sampai ke Ambaruwu lah, kalau ke selatan dikit ya sampai ke Muntilan atau mungkin sampai ke Buru itu sekitar 90 km. Harapan beliau disambut dengan sambutan ternyata baru sampai di gerbang kota Taif, beliau kemudian dilempari. Tidak sama sekali kemudian kesempatan untuk berbicara, langsung dilempari batu dan ini dalam kondisi sedih. Dia kemudian balik mengurungkan niatnya untuk 90 kilo ya kayaknya butuh. Disinilah yang mungkin dulu pernah kami ceritakan, Nabi kemudian dipertemukan dengan malaikat penjaga gunung. Sehingga malaikat itu kemudian menawarkan wahai Rasulullah, apakah Anda berkenan kalau penduduk Taif kami ciptakan? Coba kalau kita dapat tawaran itu kira-kira kita dakwah ke Magelang gitu kan, di sana urung disambut langsung dilempari batu dan sedih kita itu pulang, sampai ke Kepil Sapuran sana itu kemudian didatangi malaikat penjaga. Apakah Magelang timpakan Gunung Merbabu saja? Kayaknya jawabannya kok cocok banget. Tumplek-plek wae sisan. Ternyata jawaban beliau tidak usah. Bahkan nanti dari tulang sulbi mereka saya berharap
akan ada keturunan-keturunan yang akan menjadi pembela-pembelanya Islam. Sama. Ternyata visi dakwah seperti itu. Tidak harus bahwa kita berdakwah hari ini kemudian langsung disambut sehingga orang itu mau tunduk taat kepada Allah, mau beribadah kepadanya. Enggak. Bahkan mungkin ternyata yang mungkin menerima dakwahnya itu adalah anak cucu mereka. Nabi seperti itu. Sesabar itu. Sehingga betul nanti kelak di kemudian hari Nabi itu sedo, banyak umat Islam itu yang murtad. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata siapa yang justru menjadi pembelanya Abu Bakar saat memerangi orang murtad? Anak keturunan orang-orang Taif yang dulu bapaknya itu ternyata menjadi muslim. Inilah kaum muslimin. Sehingga Nabi kemudian balik ke Mekah ya, mengurungkan niatnya. Ternyata Taif juga tidak menyambut dengan sambutannya. Dan berbalik, disitulah nanti ada yang beristirahat di salah satu kebun anggur yang ada di sana. Karena Taif itu banyak kebun anggur. Istirahat, ketemu dengan seorang budak menjaga itu. Sama budak itu karena melihat Nabi itu kayaknya kasihan berdarah-darah, diberilah sepanjang saat makan, dia itu mengucap Bismillah. Si budak itu kaget. Kayaknya ada ucapan yang tidak pernah didengar selama ini. Itu kalimat apa? Bismillah, dengan nama Allah. Jadi teringat, karena dia itu dari Ninawa. Ninawa itu negara Irak. Jadi teringat, oh, kayaknya saya tidak pernah mendengar kalimat seperti itu. Kali ini adalah kalimat yang kayaknya nenek moyang kami pernah dengar. Kamu dari mana? Ditanya saya. Saya itu dari Ninawa. Wah, itu tempat tinggalnya saudara saya, kata Nabi. Itu siapa? Nabi Yunus. Oh, ini ternyata budak ini namanya Adas, gitu kan? Ternyata dari Ninawa yang dulu didakwai oleh Nabi Yunus. Akhirnya Adas ini masuk Islam. Adas namanya, si budak itu namanya Adas. Ya seperti itulah, dakwah itu tidak harus kemudian disambut ribuan orang, ratusan orang, dan seterusnya. Satu orang budak didakwai dan seterusnya. Baik, ini tahun ke-10 kenabian kaum muslimin. Nah, mulai muncul secercah harapan. Tahun 10 kenabian, beberapa rombongan haji masuk Islam. Kalimatnya aneh nggak? Rombongan haji masuk Islam gitu. Nah, kita dudukkan. Haji ini haji secara bahasa. Bukan secara istilah. Kalau secara istilah kan haji adalah ibadah yang dimulai dengan ihram, yaitu mengambil mikot, kemudian ihram, kemudian dilanjutkan dengan mungkin di Musdalifah dan seterusnya, sa'i dan seterusnya. Ini haji dalam artian orang yang menyengaja mengunjungi suatu tempat yaitu Baitullah, maka disebut. Dan ini sudah terjadi jauh sebelum Islam diutus. Yang namanya orang Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang musyrik di sekitar Arab sana senantiasa menunaikan ibadah haji, berkunjung ke Ka'bah, Baitullah. Nah, makanya ketika ada rombongan haji didakwai sama Nabi. Haji dalam tanda kutip tadi. Ada yang masuk Islam tahun 11 kenabian, 6 warga Yasrib atau Madinah masuk Islam. 6, ini sudah kekuatan luar biasa. Ya, ingat, perubahan besar itu tidak dibutuhkan semua orang itu harus sepakat dengan perubahan itu. Enggak, beberapa gelintir orang saja yang siap untuk melakukan perubahan. 6 warga Yasrib masuk. Tahun 12 kenabian terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Makanya para ulama ada yang berpendapat peristiwa Isra Mi'raj itu adalah hiburan yang Allah berikan kepada Nabi setelah 12 tahun itu berdakwah penuh dengan ujian dan cobaan, dihibur dengan diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Sehingga bahkan apa yang akan menimpa terjadi kepada umat Islam di kemudian hari sudah dinampakkan bahwa Islam itu akan sampai di seluruh belahan bumi, itu sudah dikabarkan oleh Nabi, memunculkan optimisme di dalam diri Nabi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Dzulhijjah tahun 12 kenabian terjadilah Bai'atul Aqabah pertama. 12 warga Madinah bersumpah setia menolong, melindungi, menjaga Nabi sebagaimana mereka menolong, melindungi, dan menjaga saudara kandung mereka sendiri. Inilah Bai'atul Aqabah pertama. 12 warga Yasrib. Setelah kejadian ini, maka Nabi kemudian mengutus Mus'ab bin Umair untuk dakwah di kota Madinah itu. Kenapa? Karena sudah ada titik-titik di mana orang-orang ternyata sudah menyambut seruan Islam. Nah, ini butuh ditindaklanjuti oleh Mus'ab bin Umair. Masih ingat Mus'ab bin Umair? Itu bujang. Saya menarik, Pak. Ganteng, sugih, soleh, pintar. Kombinasi 4 ini kan angel. Ganteng, sugih, soleh, pintar. Biasanya kan ganteng sih ganteng, ini bodoh. Ada ya? Ada. Ini ganteng tuh pintar, Pak.
Ada yang ganteng, pinter, kere. Itu kan? Ada nggak? Ada. Iki Mus'ab bin Umair gimana? Ganteng, pinter, sugih. Soleh mana? Biasanya kan ganteng, pinter, sugih, bergajuli, pol-polan gitu kan bandar narkoba atau apa dan seterusnya. Ini Mus'ab bin Umair itu menarik, wis ganteng, sugih, soleh, pinter. Jika gadis Mekah itu sangat berkeinginan Anda bisa itu menjadi istrinya Mus'ab bin Umair. Cuma setelah Mus'ab ini masuk Islam, orang tuanya itu tidak ridho. Hingga ibundanya sampai ngancam, kalau kamu nggak keluar dari Mekah. Akhirnya betul itu, ibunya muka-makan. Ibunya itu tahu betul, Mus'ab itu sangat sayang tetapi sehingga nggak bakalan tega itu, itu tidak. Ternyata Mus'ab juga, hingga ibundanya sudah berhari-hari tidak makan, tidak minum, biasanya sudah kayaknya mau kehilangan nyawa. Baru Mus'ab bunda, engkau tahu bagaimana sayangnya aku kepada bunda. Andai ibunda memiliki 1000 lembar nyawa lepas karena saya satu persatu, dia akan membuat satu keluar. Akhirnya ibundanya berkata, tapi Mus'ab bin Umair kemudian diusir. Begitu kamu keluar dari rumah ini, tinggalkan segala kemewahan, kamu sudah bukan anak. Ini beliau pergi meninggalkan rumah kemewahannya itu tadi hanya dengan kain yang membalut badannya saja. Tidak Mus'ab. Tapi cerdas banget, Pak. Sehingga Nabi tidak salah memilih Mus'ab itu untuk dakwah ke Madinah sebelum Nabi itu hijrah ke sana. Dan ternyata betul, Mus'ab kemudian berangkat dari Mekah ke Madinah dan ternyata sudah diketahui oleh orang-orang Madinah pada waktu itu, suku Aus, suku Khosraj, tokoh-tokohnya, sehingga disambut kedatangan Mus'ab itu dengan apa? Dengan tombak, dengan anak panah dan sebagainya. Pokoknya siap dibunuh. Mereka tidak terima dengan kedatangan Mus'ab. Tapi Mus'ab itu ahli retorika, orator ulung Mus'ab itu. Sehingga dia itu bilang, Tuhan, izinkan saya ngomonglah beberapa saat tentang Islam dan seterusnya. Kalau Anda sepakat, silahkan. Kalau tidak, kalian mau bunuh saya pun silahkan. Tapi beri saya kesempatan ngomong dulu. Karena kalau bicara kemampuan oratornya, bisa jadi teringat itu terjadi konflik antara kulit hitam kulit putih sehingga kemudian hampir terjadi perang. Semuanya itu sudah angkat senjata mau perang. Dan Kennedy itu kemudian berpidato 3 menit. Berapa? 3 menit. Itu orang kulit putih kulit hitam semua pulang ke rumah dalam badan legowo, tidak jadi kemudian bermusuh-musuhan di antara mereka. 3 menit ngomong loh, Pak. Hebat banget itu. Makanya kayaknya Mus'ab seperti itu. Beri saya kesempatan bicara, jelaskan tentang Islam, nanti silakan. Anda sepakat ya silakan, enggak mau bunuh saya silakan. Begitu kemudian Mus'ab menjelaskan tentang Islam seperti apa, tokoh-tokoh Madinah itu kemudian berderai air mata dan kemudian menerima. Sehingga kemudian Mus'ab diizinkan masuk kota Madinah, beberapa hari tinggal di sana, hampir seluruh rumah yang ada di kota Madinah sudah kemasukan cahaya Islam. Mus'ab bin Umair. Sehingga kemudian setelah dakwahnya Mus'ab bin Umair inilah di tahun ke-13 ya, terjadilah Bai'atul Aqobah kedua. Kalau tadi Bai'atul Aqobah pertama itu 12 warga Yasrib, kali ini 70 warga Yasrib sumpah setia akan membela, menolong, melindungi Nabi SAW sebagaimana mereka membela, menolong dan melindungi saudara kandung mereka sendiri. Inilah titik awal. Berarti Madinah lahan tempat yang bagus untuk hijrah. Diputuskanlah di tahun itu beliau memutuskan umat Islam semuanya harus hijrah ke Madinah. Dan pada waktu itu kemudian bertahap, Pak. Jadi tidak kemudian langsung biang bareng-bareng. Wah, ini secara amniah keamanan nggak bagus. Pasti nanti akan dimusuhi oleh orang Quraisy pada waktu itu. Sehingga kemudian bertahap. Rombongan pertama yang berangkat adalah Hamzah. Kita beberapa. Sampai kemudian baru rombongan berikutnya Suhaib bin Sinan Arumi. Yang menarik ya dari sebutannya Arumi bahwa Suhaib bin Sinan ini adalah orang Romawi, orang Italia. Sehingga ketika dia itu keluar dari Mekah, dia itu membawa satu kereta penuh dengan harta, emas, perak, uang dan seterusnya. Jika dicegat oleh orang Quraisy, Suhaib, Anda mau kemana? Enak sekali, Anda masuk ke kota Mekah dalam keadaan membawa baju yang nempel di badan, sekarang mau meninggalkannya dengan membawa kereta penuh dengan harta. Pilih bondo, pilih nyawa. Ternyata Suhaib bin Sinan itu dengan legowo. Silahkan, kalau Anda mau mengambil
mengambil seluruh harta saya. Yang penting saya bisa meninggalkan kota Makkah. Inilah yang kemudian disanjung oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan bijarutan mantap, perniagaan yang tidak ada seluruh hartanya digital, yang penting bisa. Suhaib bin Sinan. Disusul setelah itu rombongan umat dan melihat rombongan berbondong-bondong meninggalkan kota Makkah, orang-orang Quraisy itu kemudian panik. Sehingga kemudian dilakukanlah sidang istimewa parlemen Quraisy yang namanya Darul Nadwah, sehingga mereka memandang hijrahnya Nabi dan para sahabat umat Islam itu kayaknya menjadi ancaman keamanan bagi mereka. Sehingga mereka kemudian mengambil keputusan sebelum Nabi berangkat hijrah harus supaya aman, pembunuhan ini harus dilakukan bersama seluruh kabilah yang ada di kota Mekah, mengutus pemudanya lengkap dengan senjatanya untuk melakukan pembunuhan terhadap bareng-bareng. Kenapa kalau satu nanti berarti harus mempertanggungjawabkan mungkin antara kabilah, sehingga semuanya bersama. Dan ternyata betul, tepatnya tanggal 27 Syawal tahun 14 kenabian atau sekitar tanggal 12-13 September tahun 622 Masehi, rumah beliau dikepung. Jika Nabi itu sempat bersabda, siapa yang mau menggantikan tidurku di tempat tidurku ini, aku jamin dengan Nabi dikepung, yang mau menggantikan tidur di tempat tidur Nabi. Jadi maksudnya gimana? Siap-siap, sing dipateni kuwi. Ternyata yang ngacung Ali. Ali kemudian beliau menggantikan tempat tidur beliau, Nabi kemudian keluar dengan pertolongan Allah. Tidak ada satupun dari pemuda Quraisy yang mengepung Nabi melihat keluarnya Nabi. Sehingga beliau kemudian meninggalkan kota Makkah. Ini petanya ya, kota Makkah 500 km lah. Pada waktu itu yang mungkin butuh 1 tahun. Ini yang merah, ini rute yang biasa dilalui oleh para pedagang. Ternyata Nabi tidak mengikuti rute yang biasa, itu bahkan muter dulu ke arah selatan dulu, lalu kemudian muter mendekat ke pinggir laut, mengambil rute yang berbeda. Artinya apa? Sekalipun Nabi itu tawakal betul kepada Allah dan pasti dilindungi oleh Allah, ternyata tetap pakai setelah. Artinya kita juga sama, dengan gara-gara tawakal kemudian gimana? Nekat gitu kan, ngikutin ya ada bahkan mungkin ketemu orang Quraisy dadah-dadahu hijrah gitu kan, tawakal gitu kan, barang diserang ya enggak, dia tetap pakai. Jadi jangan sama tawakal ini juga betul bakso neng kebun salah apa-apa. Apa betul bakso neng kebun salah tawakal gitu. Itu jenenge udah tawakal, nekat gitu kan, nekat. Yo payu, mungkin yo payu ya Pak ya. Zaman sekarang kan zaman yang unik-unik gitu kan, malah nek betul neng jero kebun itu malah mungkin bisa jadi muncul karena asal viral. Tapi strategi, sehingga Nabi kemudian muter ke selatan dulu, bahkan kemudian beliau itu nginep di Gua Sur sampai 3 hari. Sehingga begitu tim pencari orang Quraisy itu sudah putus asa, kehilangan jejak, baru beliau keluar melanjutkan perjalanan. Inilah perjalanan. Sehingga ditunggu-tunggu nih, kehadiran beliau sudah ditunggu-tunggu oleh warga Madinah. Sesampai beliau di sana, sudah disambut dengan sambutan yang luar biasa, dan beliau kemudian diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Di sinilah ada babak baru dalam dakwah Islam setelah hijrahnya Nabi SAW. Secara garis besar dan secara de facto ini ya, Madinah itu berdaulat sebagai negara dalam kurun waktu 13 tahun, 10 tahun, dalam waktu 10 tahun. Secara de facto. Kalau mungkin secara de jure kita tidak akan menemukan adanya ayat ataupun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi itu berambisi menjadi raja, menjadi presiden. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa beliau membangun sebuah sistem kekuasaan. Tapi secara de facto Madinah berdaulat menjadi sebuah state. Syarat sebuah state itu apa? Satu, adanya wilayah yang dikuasai. Dan Nabi pada waktu itu memiliki kekuasaan wilayah Yasrib, itu Madinah, dengan batas-batas tertentu, yaitu Bukit Sur di utara, Bukit Air di selatan, Haroh Wabaroh di barat, Haroh Wakim di timur. Wilayah yang berdaulat, bukan bawahan negara dan kerajaan lain. Nabi setelah hijrah ke Madinah posisinya seperti itu. Punya wilayah, kalau disebut negara apakah sudah cukup? Belum, sampai ada rakyat. Apakah Nabi punya rakyat? Warga negara? Punya. Adanya rakyat yang tergabung dan bersatu. Siapa? Madinah punya penduduk asli, suku Aus, suku Khazraj. Sebelum kehadiran Nabi, suku Aus dan suku Khazraj itu senantiasa berperang. Kadang Aus menang, kemudian ganti Khazraj menang dan seterusnya. Tapi setelah Nabi hadir ke sana, mereka sepakat menjadikan beliau menjadi pemimpin, dan
Dan mereka kemudian disebut sebagai kaum. Penduduk Madinah yang lain berarti siapa? Kalangan muhajirin dari Mekah. Dan ini multi etnis. Ada Bilal bin Rabah dari Habasah, ada Suhaib bin Sinan Arumi dari Itali atau dari Romawi, ada Salman Al-Farizi, itu adalah dari Persia. Kemudian dari penduduk Mekah dengan berbagai suku dan kabilah yang ada bergabung. Termasuk bergabung juga kabilah Yahudi di sekitar Madinah. Ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Ada rakyat yang sepakat dengan kepemimpinan. Tiga, ada konstitusi yang juga disepakati, karena negara harus punya konstitusi. Nabi kemudian menyusun piagam Madinah yang mengatur hubungan kemasyarakatan dari berbagai kalangan yang ada. Tadi kaum Ansor, kaum Muhajirin dari berbagai etnis yang ada, termasuk orang Yahudi, orang Nasrani. Bisa tinggal bareng di Madinah. Sehingga kemudian ditegakkan hukum Allah yang merupakan esensi dari pengamalan Islam kafah, yang baru bisa terrealisasikan ketika beliau hijrah ke Madinah. Sebelumnya di Mekah belum bisa mengaplikasikan Islam kafah, belum bisa. Dan yang keempat, adanya pengaturan ekonomi dan sosial. Pengaturan sumber pemasukan dari apa? Oh, orang kaya dari kalangan umat Islam mengeluarkan zakat 2,5% dari harta. Yang sampai nisab bertahan 1 tahun. Oh, yang panen 5% atau 10%. Pendapatan juga dari ghanimah, harta rampasan, atau dari fakir, rampasan dari harta milik orang kafir, atau khoroj, tanah-tanah umat Islam yang disewakan oleh orang kafir, kemudian ada biaya dan sebagai biaya. Ini namanya pemasukan. Untuk apa? Untuk memberikan layanan sosial kepada fakir miskin sehingga kemudian terangkat kemiskinannya. Ada kepada horimin yang terbelit utang sehingga kemudian bisa dibebaskan utang. Kepada para mu'alaf, kepada fisabilillah, bahkan Ibnu Sabil dan sebagainya. Ini terjadi setelah Nabi hijrah di Mekah. Dan bahkan setelah beliau hijrah ke Madinah, berbagai aktivitas politik dilakukan. Beliau mengirim utusan dakwah dan diplomasi di sekitar, termasuk diplomasi kedua negara adidaya pada waktu itu. Bahkan setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau juga melakukan pengaturan kekuatan pertahanan negara, ada kekuatan defensif, menjaga kedaulatan Madinah dari serangan pihak, tapi juga ada kekuatan ofensif, upaya perluasan wilayah. Sampai di zaman Nabi sudah dirancang bagaimana Romawi dan Persia sebagai dua imperium besar pada waktu itu bisa. Dan ternyata nanti terrealisir. Saat Umar menjadi khalifah, Romawi ditaklukkan, Persia ditaklukkan saat kepemimpinan Utsman bin Affan. Sehingga kemudian menggetarkan musuh hingga terjaga. Inilah nilai hijrah. Sehingga hijrah menjadi momentum perubahan besar dalam dakwah Islam. Dari dakwah responsif menuju dakwah strategis. Dari dakwah personal menuju dakwah institusi negara. Dari pengamalan Islam secara personal, yang penting sholat, puasa, dan seterusnya, menuju pengamalan Islam secara kafah. Sehingga kemudian nanti semua aspek kehidupan diatur dengan aturan Islam. Makanya di Mekah itu mengatur kehidupan pribadi, menuju Islam yang mengatur semua aspek kehidupan pribadi. Ideologinya diatur dengan aturan Islam. Politiknya, ekonominya, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, semuanya diatur dengan Islam. Makanya sedemikian besar urgensi dari hijrah, umat memilih momentum hijrah menjadi awal penanda Islam. Sehingga kalender Islam disebut dengan kalender Hijriah. Dari sini kaum muslimin, yuk kita mulai latihan cinta dengan kalender kita sendiri. Yep. Dan ini tanggal pinten Hijriah. Ya doang, kalau ini kalau poso asuh gitu kan jadi apa sekolah gitu kan. Tapi nanti mungkin 10 hari lagi harus bingung tanggal berapa ya. Makanya yuk latihan, coba kita gunakan dalam hidup. Pokoknya nanti kita lebih dekat nih dengan ritual-ritual agama kita itu dikaitkan dengan tanggal yang kita. Dan dimanfaatkannya tanggalan Islam oleh dunia itu menunjukkan bahwa Islam itu mendominasi, Islam itu menguasai. Nah hari ini umat Islam sendiri bahkan ternyata nggak pakai tanggalan itu, kan menunjukkan bahwa Islam itu memang dalam kondisi lemah. Cuma ada faktor intern yang kayaknya memang butuh didudukkan. Bagaimana orang kafir itu mau ikut tanggalan Hijriah Pak? Wong Islam wae beda-beda. Iki Hijriah sing Muhammadiyah apa sing Hijriah NU? Bingung Pak, wong kafir itu bingung, arep manut malah dadi bingung. Jare tanggal 1 dino Minggu, ana sing anake jare dino Senin gitu kan bingung. Makanya
kayaknya PR kita ke depan, yuk kita belajar bersama. Sehingga kemudian mungkin nanti satu dunia, satu kalender hijrah. Karena para pebisnis internasional pasti bingung Pak kalau tidak ada kejelasan itu kan dalam penanggalan sudah mau bikin agenda tanggal 30 Zulhijjah kita akan begini mungkin Tesla mungkin mau bikin pabrik mobil di negeri kita jebul tanggal 30 keberapa deseh Pak betu-betu gitu kan wah itu bingung kita ini aplikasinya makanya ya kayaknya ini kayak mungkin enggak ya tanggalan hijriah nanti akan disepakati oleh seluruh umat Islam dulu, baru nanti orang kafir nanti akan mengikutinya. Dan itu pertanda kita Islam mendominasi betul-betul bisa mempengaruhi negara. Mungkin bisa? Insya Allah bisa. Nanti tinggal saling legowo. Hari ini kan masalahnya aku kon kalah karo kae sudi aku kan pengikutnya tanggal sejina aku pokoknya Senin gitu kan orang aku kan minggu saling ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Nah, satu saat akhirnya kita butuh legowo butuh ada tanggalan yang fix gitu kan sampai 50 atau mungkin 100 tahun yang akan datang itu tanggalannya tidak kemudian berubah di suatu waktu. Insya Allah nanti bisa diikuh secara syar'inya maupun nanti tentang lapangan dada. Ini mungkin kaum muslimin harus yang kita kaji di malam ini. Semoga ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan nih tanggal 9, 10, 11 sudah diterima oleh Allah Taala. Semoga insya Allah kita masih bahas di Allah pertemuan yang akan datang. Apakah syariat hijrah itu masih relevan di zaman seperti ini? Contohnya, boleh nggak sih seorang muslim yang ada di Indonesia, di sini kita boleh beribadah apapun, tahu-tahu malah pindah ke negara yang ternyata di sana mau sholat saja nggak bisa, mau berjilbab nggak boleh dan seterusnya. Boleh nggak kita itu pindah ke negara? Atau dibalik, haruskah orang yang berada di suatu tempat di mana dia tidak bisa menegakkan agamanya, apakah menjadi wajib baginya untuk meninggalkan negeri itu dan berpindah ke negeri yang kita bisa menunaikan ibadah? Insya Allah kita bahas pada demikian. Bunging pamunten Pak Atur Kawula boten kali ada pertanyaan dari apa ada saran dari diri kami pribadi monggo kita pungkasi dengan doa kafaratul. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.